siapa dulu? Siapa dulu? Yang udah ready? Yang udah ready, tak panggil aja ya. Satu persatu, acak gitu ya. Mungkin yang udah join ini, ah, Mbak Lutfia Zulfa, Mbak Lutfia Zulfa. Kelompoknya Mbak Lutfia Zulfa. Halo, Ya, Pak. ada ya? Ada, Pak. Ya, boleh. Langsung share screen aja. Iya. Oke, oke. Sambil dipersiapkan ya teman-teman. Bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang lain. Oke. Ya, dari informasi ini kita bahas sampai 3 kali aja ya teman-teman. Awal Januari atau pertengahan UKM. Ya. Oke, kan gimana ceritanya Mbak Lutfia? Ya, konservasi kawasan kita. Oke. Ini berarti kawasan ya. Bangunan kawasan. Bangunan kawasan kawasan ya. Bangunannya ya. Gimana ceritanya kok suaranya nggak terdengar? Ini nggak diomongin lagi. Perwakilan ya juga boleh. Singkat aja nggak apa-apa. Halo, tes. Halo, Mbak Mbak Lutfi. Mas Irfan, ada Mas Irfan di sini, Mas Irfan Saputra, ada nggak ya? Ada. Anifah juga ada, Risalia juga ada, Habibah ada, Habibah, Habibah mungkin bisa membantu. Kalau atau menghilang, ya udah Mbak Lutfi gimana? Ya, halo, halo. Wes, bacanya ya. Pak, agak scroll ke bawah. Dalam semua apa sih wujudnya? Oke, ini pendahuluan sejarahnya dulu ya. Oke.
Jadi jangan lupa ketika kalian membicarakan tentang sejarah itu, kalau bisa dikasih sumber. Ya ini meskipun saya menduga pasti ada sebagian dari internet ya, tapi ya ada salahnya kamu atau kalian dan sumbernya. Misalkan internet itu artikel dari literatur mana, kalau misalkan ada gitu kan, ternyata literaturnya itu nggak pas gitu ya, masih telusur itu nggak apa-apa, yang penting di apa ya, di apa namanya, diklarifikasi dari sebuah literatur. Meskipun nanti literaturnya itu masalah itu nggak apa-apa. Karena kalau sejarah itu gitu. Nah, ini kan membahas tentang dibandingkan dengan ilmu eksak lainnya. Fisika, kimia itu kan jelas banget ya, pasti gitu ya. Tapi kalau sejarah itu karena berdasarkan cerita turun kalian mengalami torsi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nggak sesuai dan lain sebagainya itu masih bisa dimaklumi bicara tidak sama eksak. Jadi baiknya pun ada sebagian yang ambil dari internet tetap dikasih citasinya atau literatur. Nah gitu. Itu ya. Nah kira ini kan sejarahnya. Dalam masa pemerintahannya terdapat banyak pemberontakan, salah satunya pemberontakan Trunojoyo di mana dalam mengatasi tersebut dengan dan lain sebagainya. Statement itu kan pasti ada mana gitu kan, atau dari catatan sejarah mana gitu. Kayaknya kalian tetap kalian kasih gitu ya supaya nanti harapannya ini kan eh, bisa benar-benar terbit ya di Sinektika gitu ya, supaya nanti kalian begitu lulus itu kalau pernah terbit di jurnal mana gitu, kalian mau lanjut S2 atau mau apapun itu, atau butuh gitu ya, butuh publikasi gitu, kalian tinggal ambil ini aja gitu nah, ya. Jadi nanti harapannya untuk bagian pendahuluan ini kamu tambahin eh, ambil dari mana itu ya Mbak 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 Lutfia, nggak maksudnya. Halo halo halo, tes tes. Iya, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suara saya? Iya. Oh alah. Kalau suara saya putus-putus langsung dibilang aja, langsung di-cut gitu. Soalnya ini bisa karena jaringan internetnya atau laptopnya saya gitu. Jadi langsung di-cut aja. Oke, biar nanti nggak saya mas kebaca ngomong berbusa-busa gitu. Tapi ternyata nggak. Nah, oke, terus eh, kita lanjut lagi. Next, next. Oke. Ya, oke. Jadi ini ya, di sini kamu menyebutkan ini kedengaran ya suara saya ya. Oke. Jadi di sini kamu menyebutkan dari uraian dan latar belakang di atas, maka langkah konservasi yang tepat adalah konservasi. Kemudian bangunan dalam Singapura telah mengalami perubahan dan penambahan yang tidak sesuai standar di beberapa bagian seperti atap teras hilang kan karena rawan rubuh, tambang karena konstruksi dan lain sebagainya. Kayaknya kayak gini tuh kalau misalnya kamu benar menemukan perubahan atau problem yang yang akhirnya merusak bangunan itu, kamu tampilkan aja fotonya gitu. Ada fotonya nggak Mbak Lapi? Iya Mbak Lutfia, ada Gimana, fotonya Pak? ini loh. eh, Karena saya nggak tahu ya, ini loh bagian paragraf yang pertama dari uraian dan latar belakang di atas. Nah ini, nah paragraf pertama halaman ini itu kan ada tulisannya eh, atapnya roboh, atap teras atap teras yang dihilangkan karena rawan rubuh, benteng yang ditambal semen gitu-gitu. Kan ada tulisannya itu kan. Jadi kayak semacam ada, kamu menemukan di situ ada perubahan atau kerusakan kan. Atau, ya itu kamu kasih
keadaannya Putus-putus. ini tuh kayak banget gangguan ya Mas. Halo? Udah masuk, Pak. Ya. Ya. Apa ya? Apa namanya? Sorry. Ini banget gangguan. Ya, jadi ini apa namanya di bagian ini kan ada ini seperti pada atas bilang kan karena rawan roboh, benteng yang gitu loh. Kan itu kelihatan nggak ini? Nggak ada coretannya ya, Pak. Nggak ada suara kok ini. Ini mana ini? Yang ini loh Mbak, keluarga pertama. Saya ini kok nggak muncul coretannya di Yang ini, Pak. itu yang bawahnya. Yang ini. Nah, itu apa kan di situ disebutkan apa namanya? eh menemukan kayak atapnya tuh meroboh gitu-gitu kan. Ini loh, nah, bilang nah itu benteng yang ditambal semen, kayaknya gitu toh, ya kan? Iya. Nah itu kayaknya kamu sertakan fotonya gitu, atau dokumentasinya. Kira-kira keadaannya sekarang tuh memprihatinkan apa sih? Gitu. Ada nggak di papernya ini Sebentar, Pak. keadaannya yang parah itu? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya? Foto-foto kayak gitu perlu kamu tambahin. Jadi ini Belum. untuk berlaku untuk teman-teman semua juga ya. Foto-foto existing ya atau misalnya kerusakan existing atau yang ada sekarang itu sehingga nantinya perlu ada gagasan untuk dikonservasi itu kan tampilkan aja gitu. Gitu ya jadi atau perbedaannya paper atau tulisan terkait gini itu sifatnya adalah salah satunya berupa arsip ya atau dokumentasi gitu ya. Jadi data-data yang dibutuhkan dari kayak apa ya penelitian kayak ilmiah gitu ya maksudnya kayak menemukan temuan baru dan lain sebagainya itu dokumentasi adalah bagian dari apa ya proses ilmiahnya dalam tanda kutip kalau kita berbicara tentang paper atau tulisan tentang sejarah gitu ya. Jadi misalkan nanti wujudnya pembahasan kalian itu fotonya, foto-foto bangunan eksisnya tuh kerusakannya kayak apa, terus kondisinya sekarang kayak apa, terus foto-foto jadulnya itu kayak apa itu nggak apa-apa, bagus gitu karena untuk yang ini itu yang paling paling diperlukan itu adalah dokumentasi gitu ya. Supaya nggak Nggih. jadi foto-fotonya sing akeh sisan gitu, yang banyak sekalian gitu. Foto-fotonya keadaannya sekarang kayak apa, terus foto jadulnya dulu pas tahun misalnya tahun 1930-nya atau tahun 1950-an kayak apa keadaannya. Itu nggak apa-apa. Meskipun kalian dapatnya dari internet itu nggak masalah gitu. Ya, justru orang yang akan membaca paper kalian itu atau tulisan kalian itu adalah orang-orang mungkin yang tertarik tentang sejarah ya atau bangunan-bangunan bersejarah gitu kan sehingga yang dibutuhkan mereka itu salah satunya atau mungkin bisa jadi yang utama adalah dokumentasinya itu dokumentasi zaman dulu tuh kayak apa sih terus keadaan sekarang tuh kayak apa gitu ya jadi jangan sampai lupa itu gitu ya teman-teman ya oke sambil dicatat dulu ini berlaku untuk kelompoknya Mbak Lutfia maupun teman-teman yang lain semua gitu ya oke jangan lupa nanti juga ada absen ya dan sampai lupa absen oke kita lanjut dulu oke. Nah, mungkin di bagian ini Mbak Mbak Lutfia ya. Nggih. Gimana, Pak? Oh iya. Selanjutnya. Jadi ini misalnya ini kan kamu apa menyebutkan kegiatan preservasi dan konservasi gitu ya. Tadi kamu kasih pengertian preservasi itu apa, atau terus konservasi itu apa gitu. Nanti menurut siapa gitu ya. Jadi ada Berarti tinjauan pustakanya, Pak? kayak gitu boleh.
Ya, jadi supaya nanti orang baca tuh oh, langkah preservasi yang dimaksud mau diterapkan di dalam Singopuran ini tuh apa namanya eh, apa sih maksudnya gitu tujuannya apa gitu-gitu ya. Ini ada komen apa untuk dalam Singopuran foto karena baru saja jadi bangunan. Oke. Ya mungkin untuk teman-teman yang nggak ada foto jadulnya itu ya kayak mungkin bisa jadi apa ya kalian ilustrasikan berdasarkan misalnya kalau kalian pernah wawancara dari sumber siapa gitu kan dari pemilik bangunan itu kira-kira wujudnya itu seperti apa misalkan diceritakan di situ ada perubahan bagian ini perubahan bagian itu boleh kalian ilustrasikan via sketsa gitu ya jadi kalian sandingkan antara recent atau zaman sekarang atau now gitu ya dengan past gitu ya atau itu kira-kira berdasarkan ceritanya yang pemiliknya atau ahli sejarah itu kayak apa sih kira-kira bentuknya itu boleh kayak gitu itu nanti nilai plus untuk kalian gitu ya jadi kalian belajar kira-kira oh kira-kira berdasarkan penuturan ahli warisnya atau ahli sejarah atau pemilik nah, itu kira-kira dulu tuh wujudnya kayak apa ya nah itu nanti sketsa kalian akan membantu untuk orang lain tuh aslinya itu jadi jangan istilahnya apa ya nggak ada foto akan jadi penghalang bagi kalian untuk menelisik kira-kira aslinya itu seperti apa. Karena kan kalian nanti mau mengkonservasi ya, mempreservasi alias mengembalikan ke semula atau mendekati semula gitu ya. Sehingga kalian harus kayaknya ya punya bayangan kira-kira wujud aslinya itu seperti apa. Atau mungkin bisa jadi sketsa kalian itu adalah result atau hasil akhir dari penelitian ini sehingga kalian bisa mengidentifikasi kira-kira bentuk aslinya tuh kayak gimana sih itu sebagai hasilnya juga boleh. Ya, jadi sketsa kalian itu adalah sebagai hasil dari penelitian ini atau penelusuran ini, gitu ya. Kebayang nggak maksudnya? Mbak Lutfia sama Mbak siapa ini? Uh, Insya Mbak Allah, Hanifah, kebayang nggak maksudnya? insya Allah, Pak. Tahu lah ya. Meskipun Iya, nanti hasil gambaran kalian kayak melenceng jauh gitu ya dari kenyataan aslinya itu nggak apa-apa yang penting kalian udah berusaha. Kayak penelitian itu bisa bisa apa ya bisa salah gitu ya. Terbantahkan oleh penelitian yang lebih baru gitu. Nggak apa-apa gitu, wajar. Ya. Oke ya. Oke, next, Pak. Ke slide selanjutnya. Nah, ini mungkin kan ya, fotonya dimaksimalin aja. Jadi, kalian stretch sampai maksimal gitu loh. Jadi ini, dibesarkan lagi, Pak. Tadi, Hah? dibesarkan lagi. Oh, dibesarkan. Jadi Oke. apa ya, dimaksimalkan banget sampai kayaknya misalkan kalian memoto pas lagi mendung atau mungkin HP-nya kalian kontrasnya kurang bagus misalkan itu kalian edit dulu supaya supaya apa supaya fotonya itu nggak petang gitu nggak gelap fotonya eksterior rumahnya ketoknya gelap gitu ya nanti kalau lihat di print atau lihat di layar yang brightness yang atau kurang gitu kan jadinya hitam semua gitu jadi sebelum kalian tampilkan itu kalian atur dulu kecerahan dari foto yang kalian tampilkan jadi foto yang kalian pasang di sini semua kelompok ya itu tuh paripurna gitu ya informatif jelas gitu ya kebayang ya ini kan nggak petang gitu kan kayak hitam kabeh gitu gelap kan orang tuh jadi nggak cetol gitu kayak apa namanya ngelihatnya gitu ya teman-teman ini berlaku untuk semua kelompok oke next apa nah ini termasuk ini dinding dan kolam menonton apa petang kabeh gitu ya kelihatan ya teman-teman bisa ngelihat ya gambar 5 ini loh yang pojok kanan atas ini kan hitam semua ini nyoroti apa sih itu dinding dengan kolom kecil tapi kolomnya mana oh, gitu. Nah gitu ya jadi masukan untuk Mbak kelompoknya Mbak Lutfia Mbak Hanifah dan teman-teman semua diedit dulu gambarnya yang paripurna gitu ya terus ukurannya dimaksimalin aja karena kita makhluk visual ya kita di dunia yang mentaati visual itu sehingga foto-foto atau dokumentasi atau penyajian secara visual itu adalah yang utama gitu ya oke Iya, Pak. terus rumah dua oke ya nanti
Nanti apa misalkan ini ya, kalau bisa kalian denahnya ada nggak ya di sini? Denah, Denah ah, apa dulu, Pak? denah rumahnya ini ada nggak? Belum ada, Pak. Ada ya. Nah ini kan meskipun memang baru diduga sih ya. Jadi mungkin relatif baru ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa menghasilkan denah kan kan kalian nanti ke sana kan ini kan dokumen pribadi, berarti kalian ke sana telah benar baiknya kalau mau maksimal gitu ya. Itu kalian coba gambar denahnya juga meskipun denahnya nggak akurat 100% ya skala apa ada ukurannya ada semacam ilustrasi tata ruangnya itu seperti apa, tata masanya itu seperti apa supaya bisa menjadi referensi kira-kira rumah ini tuh uniknya apa sih gitu. Kenapa kok rumah ini bisa jadi bangunan diduga cagar budaya kan pastinya punya nilai plus ya, punya nilai keunikan atau bahkan mungkin sejarah gitu kan. Nah harapannya sejarah itu bisa kita dokumentasikan dalam wujud gambar yang lengkap. Nah yang belum ada di sini kan salah satunya adalah denah. Nah itu baiknya kalian coba bikin sketsa denahnya nggak harus computerized tapi sketsa tok gitu. Yang penting proporsional lah. Yang penting proporsional gitu tuh nggak apa-apa. Gitu ya. Kayak ini kan saya coba cari-cari denahnya gambar hotel Jogja ya itu kan nggak ada. Oh, ya wes akhirnya nemunya atau saya sanggup bikinnya gambar sketsa aja. Eh, yang penting proporsional gitu supaya sekedar informasi oh kira-kira tata masanya bangunan ini tuh kayak apa sih tata ruangnya tuh kira-kira kurang lebih kayak apa. Nah, sekedar informasi gitu aja nanti next bisa disempurnain oleh orang yang lebih ahli atau orang yang punya kepentingan itu nggak apa-apa itu ya. Jadi PR-nya tambahan dari saya adalah kalian coba tambahkan atau bikin sketsa denahnya ya kayak apa kira-kira atau segmennya lah gitu bayang ya Kak Lutfia Paham. Ya Allah, Pak. ya oke ya kamu kira-kira aja nggak apa-apa gitu nggak harus akurat-akurat banget itu tapi bisa untuk menjadi gambaran ya. Iya, Next bawah, nah ini udah latar besar. Kesimpulannya belum ada ya kesimpulannya belum ada, Pak. ya kesimpulannya ditambahin terus daftar pustaka itu minimal 15. Ingetin lagi ini berlaku untuk semua ya jadi minimal 15 gitu ya. Terus apa namanya kalau bisa juga ya meskipun saya paham ya mungkin kalian banyaknya dari internet gitu ya tapi kalau bisa eh, apa ya istilahnya mungkin 60% yang dari non internet internetnya 40% jadi pokoknya yang lebih banyak itu yang dari non internet intinya seperti itu ya. Jadi misalkan ada 15 eh berapa 8-nya itu dari literatur atau non internet gitu terus sisanya 7-nya itu dari internet ya apa-apa gitu nggak apa-apa gitu ya yang penting lebih banyak dari yang non internet ya. Baik, Oke, jadi sebetulnya saya itu saya sedikit ngajari ngakali ya tapi nggak bukan ngajari elek ya tapi lebih ke kayak gimana kita tuh ngakalin gitu ya. Misalkan kalian nggak nemu buku literatur yang banyak gitu ya terus kalian dapatnya dari internet gitu ya itu ibaratnya nggak apa kalian telusur-telusur dari internet nggak apa-apa terus kemudian pura-puranya kalian tulis itu dari literatur meskipun kalian nemunya dari internet tuh nggak apa-apa gitu supaya nggak maksudnya jadi kadang-kadang tuh untuk kita bisa mencari literatur yang pasti kita mau nggak mau harus kayak apa ya browsing-browsing dulu kan di internet. Nah kita kan kadang nemu apa misalnya artikel dari berita gitu ya atau mungkin dari tulisan siapa gitu kan. Nanti kita lihat daftar pustakanya itu. Nah kira-kira dia ambil dari mana gitu. Jadi meskipun kita ambil statementnya itu dari yang dari internet itu, tapi kita nulis daftar pustakanya sesuai yang ditulis oleh eh, artikel yang ada di internet itu nggak apa-apa. Jadi daftar pustakanya itu bukan dari artikel yang di internet, bukan dari penulis artikel di internet itu, tapi lebih ke tapi ngambilnya ke buku yang disadur oleh si penulis internet itu loh. Bayang nggak teman-teman? Iya. Karena kan kadang-kadang kita nyari bukunya susah gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting eh istilahnya apa ya, citationnya atau statementnya itu atau pengertiannya itu kurang lebih sama. Gitu. Intinya begitulah. Jadi nggak harus lurus-lurus banget kalian tuh apa ya dalam dalam apa ya, menulis ini yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Dia seperti itu. Apa ini ada pertanyaan dari Mbak Hanifah ya. Misi Pak, kalau Dinah dalam Singapoura sudah ada Pak yang lama maupun yang sudah direnovasi.
Kalau untuk yang rumah sekitar dalam Singapura belum kawasan sekitarnya. Untuk dinas rumah yang masih asli joglo sekitar dalam apakah perlu juga ya Pak? Oke. Kalau misalkan bisa kalian mendapatkan itu lebih baik ya. Jadi perlu ya Mbak Hanifah ya. Tentunya lebih baik karena kalian kan tadi judulnya itu dalam Singapura dan kawasan di sekitarnya gitu kan. Tentunya kalau ada semua, karena kalian membicarakan kawasan ya, itu jauh lebih baik gitu. Gitu ya, Mbak Hanifah. Karena tadi judulnya kalian dengan dan kawasan sekitarnya. Kalau cuma dalam Singapura entok, ya wis bangunannya itu atau site plan bangunan itu aja nggak apa-apa. Tapi karena di judul itu ada sekitarnya ya, dan kawasan sekitarnya, jadi baiknya biar sinkron dengan judul kalian itu juga ada sekitarnya. Itu ya Mbak Hanifah ya. Oke, ya, oke, ya, oke. Ini ada yang mau ditanya lagi nggak terkait kelompok ini dari Mbak Lutfi atau Mbak Hanifah atau teman-teman boleh ngasih tanggapan terkait apa namanya tulisan ini atau mungkin ada yang ditanyakan berdasarkan terinspirasi dari tulisan kelompok ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, belum ada ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan susulan di akhir nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Boleh stop share supaya gantian ke teman yang lain. Itu ya. Terima kasih segera diselesaikan ya kelompoknya Mbak Lutfia dan juga Mbak Hanifah dan lain-lain dan teman-teman lain. Ya. Oke, silahkan selanjutnya yang mau presentasi atau konsul silahkan kelompoknya siapa yang udah ready, mau ada kesempatan. Ini katanya nggak bisa semua ya ini ya. Nggak terasa udah setengah jam sendiri kelompok satu kelompok. Oke. Mungkin tak tunjuk ya kelompoknya Mas Radia Reza Erlangga, ada nggak Mas Radia? Apakah ada di sini? Halo Mas Radia, sudah siap? Kelompoknya Mas Radia? Halo, halo. Setelah itu sambil bersiap-siap ya. Itu kelompoknya Mbak Aini Syahla. Ada nggak Mbak Aini Syahla dan Mas Radia? Tuh, oh, langsung menghilang Mbak Aini. Dipanggil langsung menghilang. Oke, ya wes. Mas Radia, halo. Ada nggak kelompok atau anggota kelompoknya Mas Radia? Apa aja? Saya nggak apa lah. Halo, ya wes nggak datang ya. Berarti ya, kalau nggak menyaut berarti dianggap tidak hadir. Ya wes. Kemudian Mas Oki, halo Mas Oki. Ada Mas Oki? Iya Pak, selamat Ya, pagi. ya selamat pagi Mas. Mas Adrian Aplikom ya. Kelompoknya udah siap Mas. Mohon maaf Pak, untuk sementara dari kelompok saya belum ada koordinasi lebih lanjut, jadi sepertinya bisa dilempar ke kelompok lain dulu. Oke, Mas Oki nunjuk siapa kelompoknya siapa yang kira-kira udah siap. Untuk itu kurang tahu sih Pak, tapi coba Ya ditanya kamu teman-teman yang lain gimana. asal saya nunjuk siapa kelompoknya siapa. Oke, sebentar Pak, saya carikan Oke, dulu ya, saya lihat nama. atau siapa yang udah siap pengen apa namanya share screen, monggo nggak apa-apa. Jadi kita nanti bisa apa ya koreksi bareng gitu ya. Saya nggak apa ya istilahnya nggak eh, nyari-cari kesalahan kurangnya apa, tapi malah justru membantu kalian kira-kira nanti kayaknya gimana supaya nanti kuliah ini tuh kalian nggak sia-sia gitu loh. Nggak mau belajar udah lulus susah-susah gitu. Kan dibuang tok itu kan eman-eman toh mending
mending kalian tuh publish di Sinektika gitu, nanti kalian dapat apa ya sih, kredit ya, atau mungkin nilai plus kalau nanti kalian butuh publikasi ya wes kalian tinggal bilang aja, oh saya udah pernah publikasi di Sinektika jadi enak gitu, nggak usah nulis susah-susah. Mungkin kelompoknya Oke. Mas Ubay, Pak. Ya, oke. Mas Ubay ada nggak? Ubay. Mas Ubaidillah. Mas. Waalaikumsalam. Ada Mas Ubay? Ya, ya, oke. Boleh di share screen, Mas. Oke, oke, oke. Yang lain siap-siap ya. Nggak rugi kok. Progresnya kalian gitu ya. Ya, oke. Ya, sambil disiapin ya teman-teman yang lain ya. Ya, mumpung selo nih loh dosennya, bukan dosen yang galak ya. Jadi nggak akan dimarahin, nggak akan disalah-salahin gitu. Tapi justru dibantu ya. Atau di apa istilahnya dirangkul gitu untuk kalian bisa menghasilkan sesuatu gitu. Ya, monggo silahkan. Oke, Ambon gimana? Gimana Mas? Oke. Mungkin halaman pertama dulu Mas, coba di stop sambil tak baca, tak baca sekilas. Nah, jadi yang pertama saya notice ya, agak ke atas sedikit. Nah, oke. Nah, mungkin nulis judulnya ya Mas, kayak bukan suara-suara ya. Oh, bisa bisa. Nah, bentar, bentar. Nah, nulis judulnya itu sebagainya itu pindah ke bawah aja Mas. Ada industri kreatif itu di bawah gitu. Jadi penggalan kalimat di judul itu harus pas gitu ya. Untuk kelompoknya Mas Ubaidillah ini berlaku kayak kita baca itu kayak nggak kepenggal kayak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini judulnya kayak sekarang ini kan revitalisasi logik gandrung sebagai atau kan kayak ada judulnya gitu kan maksudnya, museum sejarah dan Gandrung sebagai museum sejarah dan wadah industri kreatif. Jadi penggalannya pas, baik nggak Mas Mas Ubaidillah? Jadi mungkin bisa jadi judulnya ini eh, kamu sambung aja revitalisasi logik Gandrung sebagai museum sejarah atau terus dan wadah industri kreatifnya itu yang di bawah. Gitu. Sejarahnya itu pindah ke atas, baik nggak Mas Mas Ubay? Eh, Sebagainya bisa dipindah ke bawah atau tulisan museum sejarahnya itu yang dipindah ke atas, terserah kamu pilihnya yang mana. Jadi ya jadi yang hmm, ya jadi ketika kita membaca judulnya itu penggalan itu pas, istilah penggalan itu apa ya, kayak sudah kita untuk komanya lah istilahnya kalau kalau di apa namanya bahasa Indonesia gitu, intinya seperti saya lupa istilahnya apa gitu pokoknya gitu. Jadi judulnya itu bacanya enak gitu ya. Oke, ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, abstraknya. Abstraknya ini kalau bisa jangan terlalu pendek. Ya, ini kan pendek banget tuh. Sampai ada space kosong banyak banget di bawah kan. At least
sampai sinilah 2 kalinya minimal, gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau ketika kita menyusun sebuah paper atau tulisan itu kita nggak hanya berbicara sekedar isi ya atau tulisan gitu ya, tapi kita juga harus paham layout-nya dan sampai ada kesannya tuh kopong gitu. Meskipun pembahasanmu menarik atau pembahasanmu padat gitu ya, tapi terlihat di halaman-halaman itu ada space kosong tuh nanti kesannya jadi kayak nggak maksimal pembahasannya gitu. Padahal sebetulnya udah maksimal gitu. Ya karena banyak space kosong aja. Jadi kayaknya untuk abstrak itu jangan sampai terlalu pendek gitu ya. Minimal kok untuk tulisanmu ini 2 kalinya dari abstrak yang sekarang. Gitu ya, Mas Mas Ubaidillah dan kawan-kawan. Apa ya nggak maksudnya? Ya, sambil dicatat kan. Ya, terus jangan lupa ini tulis keywords-nya apa. Ya, ini Loji Gandrung, Kota Solo atau apa gitu. Ya mestinya kalau kamu judulnya adalah revitalisasi Loji Gandrung sebagai museum sejarah dan wadah industri kreatif, itu biasanya tercermin di abstrak judul ini selalu tercermin di abstrak dan juga di kata kunci gitu ya. Jadi di abstrak ini kamu membahas tentang yang pertama jelas Loji Gandrung yang pertama Loji Gandrung apa gitu. Terus kemudian maka keadaannya sekarang tuh kayak gimana gitu kan, maka perlu direvitalisasi gitu kan. Jadi kamu sebutkan di abstrak ini revitalisasi itu eh, ke- kayak apa gitu kan yang dimaksud secara singkat gitu kan. Terus kemudian kenapa kok museum sejarah dan kajian industri sorry ini ya, jadi apa judul ini tercermin di abstrak ya. Jadi di abstrak ini kamu juga membahas atau menyenggol sedikit kenapa kok museum sejarah dan wadah industri kreatif gitu ya. Terus kemudian juga tercermin di sini di kata kunci. Berarti kata kuncinya ada revitalisasi gitu kan. Revitalisasi. Terus oke, terus habis ini kelompoknya Mbak Aini ya, Mbak Aini Syahla. Jadi persiapkan. Lanjut ya. Jadi kata kuncinya di sini yang pertama adalah tentunya revitalisasi ya Mas ya. Revitalisasi habis itu baru logik gandrung atau terus baru museum sejarah dan industri kreatif gitu. Kota Solonya kayaknya dulu ya karena di sini judul kan nggak muncul kan Kota Solo tuh mau dibahas apa gitu kan. Jadi yang paling penting justru malah revitalisasi yang pertama terus objeknya yaitu menjadi apa yaitu museum sejarah dan wadah industri kreatif. Jadi tiga tiga kata kunci itu muncul di abstrak di kata kunci abstrak ini atau di Mas Baidillah. Oke, nanti teman-teman bisa cek antara judul, abstrak sama kata kuncinya itu udah sinkron atau belum. Gitu ya. Untuk dicek untuk semua kelompok. Oke, next kita boleh lanjut bawah-bawah. Kita scroll di bawah, Mas. Ya. Oke, ini kamu membahas tentang eh, ini ya, industri kreatif secara umum adalah segala proses penciptaan dan lain sebagainya. Dan Mas, oke, ada absensi ya, ada presensi jangan lupa. Oke, nah ini kan ada secara singkat ya. Eh, Loji Gandul terletak di Jalan Brigjen Selamat Riyadi dan lain sebagainya. Terus kemudian terdapat barang salah satunya. Oke. Nah ini mungkin kalau misalkan kamu menemukan fakta atau mungkin apa ya cerita tentang Loji Gandul memiliki dua sayap bangunan. Sayap barat merupakan kantor staf dan sayap timur akan penerima tamu. Ini fakta yang sekarang atau yang zaman dulu, Mas? Sekarang ya. Mungkin biar apa ya biar terutama nanti bahasanya atau di tulisannya kamu tambahkan berdasarkan eh, apa ya
menurut narasumber atau berdasarkan wawancara dengan pemiliknya atau penggunanya atau ahli sejarah siapa gitu, masalah bangunan dan lain sebagainya. Jadi tulisan bahwa Logika Hanum itu saya barat itu merupakan kantor staf dan satu adalah tempat menerima tamu itu ada semacam kayak evidence-nya atau pembuktiannya gitu loh. Ya, pembuktian itu bisa kamu tulis ahli warisnya atau ahli kuncinya atau mungkin kamu pasang aja fotonya. Ada fotonya nggak di sini? Foto ada ya? Dipasang. Itu dipasang wae mas, dipasang aja gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi foto kalian lagi wawancara atau lagi apa ya diskusi dengan pemilik bangunannya itu nggak apa-apa, itu bagian dari evidence atau bukti gitu ya. Karena itu apa ya kalau di sejarah gini tuh penelitian tentang sejarah itu buktinya tuh ya si tesis atau daftar pustaka atau jalan pustakanya itu kan ada atau saya nggak selalu lengkap karena nggak banyak orang yang membahas bangunan ini gitu kan ibaratnya. Ibaratnya foto bukti kalian tuh lagi wawancara atau lagi melakukan pengukuran tuh bobotnya tuh beratnya sama sama penting kajian literatur itu karena kalian mau istilahnya apa ya mengukur serta membuktikan sendiri langsung ke lapangan. Cuman kalau kalian udah ke sana, udah fotonya, tapi nggak dipajang, gitu ya. Jadi harapan saya pasang aja di bagian ini, di bagian kayak tadi pendahuluan ya. Nah itu kalian pasang aja nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Baik ya, maksudnya ya Mas Ubay dan kawan-kawan. Sekali lagi saya ingatkan untuk paper ini khusus paper tentang sejarah ya, bangunan besar ini nggak usah pelit-pelit untuk masang foto. Nah, justru keberadaan foto itu membantu meringankan kalian kan, karena kalian nggak terlalu banyak nulisnya, tapi ya wes tinggal nempel foto-foto aja itu udah oke, nggak apa-apa gitu ya. Terus kita lanjut ya. Mungkin sedikit lagi, Mas, ini ya bagian ini ya. Alasan kami merevitalisasi bangunan wajib. Ganjur sebagai museum sejarah dan wadah industri itu karena yang pertama adalah museum berfungsi sebagai pendorong rasa bangga dan cinta tanah air atau nasionalis. Ini nggak salah. Yang kurang pas adalah tata bahasanya. Karena kita kan kalau bisa tetap bahasanya ilmiah gitu ya. Jadi jangan alasan kami gitu, tapi lebih ke arah mungkin sekarang ganti ya bahasanya dengan gini. Urgensi dilakukannya revitalisasi pada bangunan itu sebagai sebuah inisiatif urgensi pertama adalah itu kan beda ya. Jadi bahasanya objektif gitu, tapi lebih ke arah objektif gitu ya. Bukan alasan kami, tapi dilakukan revitalisasi bangunan. Oke, salah satunya sebagai museum sejarah adalah karena yang pertama lebih objektif gitu. Hanya karena bahasa, tapi pemahamannya jadi berbeda gitu ya. Jadi lebih objektif. Sayang ya, maksudnya Mas dan teman-teman. Jadi coba. Oh ya, ah, kalau bukan. Kalau saran itu kan lebih apa? Lebih objektif juga gitu kan. Tapi ini bahasanya kedengaran ya, nggak putus-putus ya. Misalkan gini, urgensi dilakukannya revitalisasi pada bangunan Loji Gandrung salah satunya sebagai negatif diprediksi karena yang pertama ini contoh biar paham ya tadi Mas, saya bilang apa tidak ya, nah itu kan jadi, bahasanya itu bukan bahasa yang sifatnya itu apa ya persuasif gitu, atau mungkin sesuatu yang kayak kelihatan banget subjektif ya kalau alasan kami atau menurut kami itu banget kan. Tapi kalau kamu ganti dengan urgensi, dilakukannya revitalisasi bangunan luas juga. Salah satunya gitu kan. Salah satunya. Karena ya nggak cuma hanya sebagai museum. Diprediksi juga bisa fungsi lain yang mungkin juga nggak kalah cocoknya gitu kan. Tapi kamu di sini menawarkan sebagai salah satunya yaitu museum gitu kan. Bukan aja salah satunya. Gitu. Kamu tambahkan aja kata-kata atau kalimat
kata deh, bukan kalimat kata salah satunya sebagai museum sejarah dan wadah industri kreatif. Jadi sini terlihat bahwa kamu tuh nggak apa ya, nggak memaksa atau nggak apa ya, pokoknya ya sebagai museum sejarah dan wadah industri gitu. Nah, kamu ini memberikan alternatif kira-kira museum ini tuh kalau bangunan ini kalau direvitalisasi atau dikonservasi itu cocok salah satunya sebagai museum sejarah gitu. Kenapa kok museum sejarah? Karena tadi itu ada urgensi bahwa ini dan sebagainya. Jadi pembahasannya itu akhirnya lebih logis dan juga lebih runtut. Itu ya, Mas Mas Upay. Ya maksudnya. Jadi intinya intinya inti dari komentar saya ini adalah tata bahasanya diperhatikan. Jangan sampai ada kata-kata menurut saya atau menurut kami itu enggak biasanya di tulisan tulisan paper itu dihindari gitu ya. Jangan sampai ada tulisan seperti itu karena namanya juga ilmiah ya kita berusaha untuk seobjektif mungkin gitu. Kan berdasarkan persepsi, tapi berdasarkan objek gitu ya. Atau apa ya, ya objek lah gitu. Ya. Oke, next. Lanjut, ini metode penelitian udah oke. Nah, digantung ya. Nah, ini fotonya kamu maksimalkan aja sampai kamu stres sampai mentok kiri kanan gitu loh. Garisnya rapi. Nah, ya. Kamu stres, kamu maksimalin sampai mentok kiri kanan. Semua. Itu ya. Enak nih gambar. Maksimal. Pokoknya sesuatu yang maksimal itu kok beda daripada yang minimal atau kurang ya. Ini apa ini? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membolehkan pada masyarakat untuk menggunakan secara transparan seperti mencari data. Oke. Mungkin nggak perlu disebutkan nama ya. Mungkin nggak kampanye. Ini jadi cukup Wali Kota Solo Surakarta gitu. Ini kan nanti ini eh, orang 5 tahun kemudian wali kotanya bukan Mas Gibran gitu kan nggak beda ya. Nggak usah disebut nama nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Nah, next bawah Mas. Mas apa ya? Nah, oke. Persoalannya berapa ini? Udah 15 belum Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Latar pustakanya. Dari Beko dari 15 ya. Oke. Kalau bisa tadi ya dicek. Ini kayak banyak internetnya ya. Ya, apa nggak apa-apa banyak internet, tapi harus lebih banyak yang non internetnya juga. Bisa sampai salah gitu ya. Oke, terus next ke atas, balik lagi ke atas Mas. Ini yang kamu kurang, nah sampai sini aja. Nah, stop. Yang kamu kurang adalah denahnya. Ini kan populer ya bangunannya. Terkenal lah istilahnya, mestinya kamu harus bisa tampilkan denahnya. Denah masa depannya gitu kan. Denah sama wisatanya jangan lupa. Ya, terus ke bawah Mas, ke bawah lagi yang foto bawah. Nah, terus kemudian ini kan kamu menawarkan jadi sebuah apa ya, sebuah museum apa tadi museum bukan, apa ya pokoknya sejarah ya. Di apa ya kesimpulan atau di resultnya atau di hasilnya soal pembahasannya itu kamu sampaikan gambar denah gitu ya, terus kamu identifikasi kira-kira area mana yang cocok menjadi museum, apakah semuanya gitu kan, atau hanya sebagian misalnya sayap kiri, sayap kanan, atau yang belakang, ya yang tengah-tengah itu jadi tempat exhibition atau tempat acara gitu, yang bagian mana. Jadi, harapannya kalau kamu menyarankan menjadi museum, gitu kan, kamu di pembahasannya itu atau di endingnya itu kamu tambahkan juga kira-kira
itu akan seperti apa atau setidaknya menempati area yang mana, itu kalian tentukan via Adina. Ya, sayang ya. Oke. Jadi yang kurang tadi udah dicatat Mas, supaya apa namanya, bagaimana aja gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin dari kelompoknya Mas Ubay, anggota kelompoknya boleh berkomentar. Ya, boleh. Oh, ya boleh kayak gitu. Atau mungkin misalnya nggak sampai situ nggak apa-apa, cuma sekedar kayak apa ya, kayak metain kok dari kita area-area mana yang kayaknya bisa bakal menjadi sebuah museum gitu-gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak sampai sampai desainnya keluar itu nggak harus. Yang penting situ kalian udah ngasih info atau ngasih saran, oh area ini atau bagian ini terus yang bagian lagi jadi area apa gitu itu boleh. Kayak itu. Terus yang kedua, kamu kasih foto-fotonya kalian lagi observasi itu ya ditambah. Pokoknya fotonya yang oke gitu yang banyak. Ini kan kamu baru 5 halaman kan, atau masih muat untuk kamu banyakin terus kamu gedein. Jadi foto tuh mentok kiri kanannya ya. Jadi gede sisan gitu. Gitu ya. Jadi kelihatan padat, kelihatan sing apa ya, padat lah pokoknya, padat berisi gitu. Kayak tau kopong kan. Oke, ada lagi Mas Ubay. Ya, oke. Ya, sama-sama. Silakan boleh stop share. Habis ini Kak Aini Syahla, ada nggak ya? Kak Aini Syahla, Aini, ada ya? Kak Aini Syahla, siap. Sedikit saya intermezzo ya. Saya coba tunjukkan ya. Sambil Mbak Aini Syahla siap-siap ya. Maaf, mikrofonnya mati. Ya, oke. Udah kelihatan ya di layar kalian. Sudah ya, apa ya sedikit apa ya istilahnya kayak sharing sedikit. Saya coba nulis apa ya, nulis gitu ya di sinektika juga tentang apa ya istilahnya, tentang mulai bersejarah juga gitu kan. Ini mirip-mirip sama kalian juga. Nah, jadi judulnya ini adalah eksistensi dengan studi kasus dan motif Yogyakarta. Apa ya isinya, judul yang saya tampilkan ini sekedar apa ya, contoh untuk kalian gitu ya. Jadi yang penting judulnya itu bebas gitu ya. Mau membahas tentang apa, penggunaannya apa, terus
mau diapain itu bebas, yang penting di situ ada urgensinya gitu ya. Urgensinya apa kok di judul ini contohnya, yaitu eksistensi bangunan bersejarah gitu. Karena nanti di sini di tulisan itu saya pengen membahas kira-kira bangunan bersejarah itu sekarang tuh eksistensinya itu sebagai apa sih gitu. Perannya, atau eksistensinya atau tugasnya atau manfaatnya bangunan bersejarah itu kenapa kok perlu dipertahankan di era sekarang itu sebagai untuk apa sih? Nah, ternyata setelah itu landmark. Makanya saya pengen membuat bioskop Permata ini berfungsi kembali sesuai fungsinya sebagai sebuah landmark gitu. Karena kalau kita, apa ya namanya, kita terus nanti di tulisan ini itu udah mulai luntur gitu ya perannya sebagai sebuah landmark karena ketutupan iklan, depan baliho seperti itu. Sehingga harapannya di sini contoh kalian itu adalah ketika menentukan judul atau pembahasan itu harus ada urgensinya gitu. Saya urgensinya sekedar mau direvitalisasi karena udah mulai rusak itu juga nggak apa-apa. Yang penting tercermin di judul, gitu ya. Misalkan cuma sepele gitu ya, karena mulai rusak gitu ya. Terus berarti gimana caranya kalian buat judulnya misalkan eh, urgensi bangunan Loji Gandrung eh, sebagai langkah antisipasi terhadap proses pelapukan gitu. Itu boleh-boleh aja. Kayak intinya kan karena rusak wes gitu kan. Karena udah mulai laku atau rusak, tapi kan dari judul itu terlihat ada urgensinya. Gitu ya. Ini sekedar contoh aja. Biar kemudian ini ada abstraknya. Nah ini abstraknya nggak terlalu banyak. Ini format yang lama ya, jadi belum ada bahasa Inggrisnya. Kayak gitu. Nah, kemudian di kata kunci ini juga apa ya, inline atau linear atau sejalan dengan judulnya ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu eksistensi, kemudian bioskop Permata gitu ya, kemudian juga landmark gitu. Karena 3 poin ini yang mau saya highlight atau akan kita highlight seterusnya di, di keseluruhan bahasan di tulisan ini. Gitu. Jadi apa yang mau kita highlight atau mau kita bahas di tulisan ini ya kita sebutkan di kata kunci ini gitu ya. Kalau tadi misalnya ada kata kuncinya kota Solo, kita nggak akan bahas kota Solo ya nggak usah ditulis gitu ya. Gitu ya, terus ini latar belakang, nah kayak gitu. Nah latar belakang kita ada apa namanya, eh, sedikit sejarah singkat itu. Kalau misalnya ada referensinya atau literatur yang bisa kita tulis ya kita apa namanya, tampilkan gitu ya. Misalkan ini uh, Desa Permata terletak di Jalan Takwa, di Jalan Sultan Agung dan lain sebagainya, dan pernah menjadi saksi dan bukti pentingnya eksistensi bangunan sejarah terhadap pembentukan citra sebuah kawasan bahkan kota ini gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian ada sejarahnya singkat, jadi ibaratnya bab di tulisan kalian itu nggak harus saklek banget ya, nggak harus apa sih istilahnya pendahuluan terus apa gitu nggak, tapi kalian boleh rename atau kalian apa ya, akalin penamaannya menjadi misalnya sejarah Loji Gandrung gitu nggak apa-apa. Jadi kalian apa ya istilahnya, eh, tapi itu membahas tentang sejarahnya Loji Gandrung itu kayak apa. Jadi nanti orang yang tertarik membaca tulisan kalian itu langsung menuju ke pembahasan itu atau meng-highlight pembahasan itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dari situ saya juga apa ya istilahnya, eh setelah bab tadi ya sejarah biasa Permata saya sajikan sejarah-sejarahnya, terus ada permasalahannya. Nah permasalahan itu apa sih kira-kira yang di apa namanya ditemui di bangunan yang kalian pilih itu boleh kalian bikin bab sendiri kayak gini, atau babnya itu kalian gabungin dengan bab yang lain itu nggak apa-apa. Yang penting harus jelas per statement di situ. Kira-kira di situ bangunan itu ada problem apa sih, ada urgensi atau ada kerusakan apa yang perlu kita tuh konservasi atau revitalisasi itu kan perlu ya gitu. Jadi harus kalian sebutkan. Misalkan di sini biar jelas ya, jadi saya pisah babnya gitu. Desa Permata saat ini berada dalam posisi yang membingungkan, di mana meskipun sudah sempat dipugar secara fisik, jadi bangunan itu sudah di apa ya dipugar secara fisik ya, udah dikonservasi lah istilahnya. Namun secara kedaya gunaannya seolah masih belum menemukan ruang yang tepat dapat eksis kembali di hati masyarakat Yogyakarta dan juga sekitarnya. Jadi dia dari konservasi, dari pugar ya, tapi belum direvitalisasi. Karena kalau direvitalisasi kan dari istilahnya sudah ditemukan bukti yang paling tepat untuk bangunan itu apa, sehingga bangunan itu bisa jaya kembali gitu kan. Bisa menemukan
posisinya kembali atau eksis kembali di hati masyarakat Jogja dan juga sekitarnya gitu kan. Maka untuk itu diharapkan melalui tulisan ini dapat menggali inspirasi atau setidaknya menjadi opsi referensi mengembangkan atau pemanfaatan bangunan bioskop Permata yang di masa yang akan datang. Jadi tulisan kalian itu atau penulisan kalian itu sebagai opsi referensi gitu ya. Itu nanti akan dilakukan pengembangan atau pemanfaatan bangunan yang kalian pilih itu di masa yang akan datang. Jadi nggak harus mendesain atau merancang gitu ya, tapi itu sebagai informasi opsi atau istilahnya saran terhadap pemanfaatan bangunan itu kemudian hari akan seperti apa. Ya itu gitu ya. Nah, kemudian metode penelitian itu bebas ya, bisa wawancara, bisa literatur, dan lain sebagainya itu kita bebas gitu. Ini nggak ada ketentuan. Nah, kemudian yang pertama, di sini saya lakukan kajian literatur ya, yaitu pentingnya revitalisasi landmark. Saya ini kan kenapa kok pentingnya revitalisasi landmark, karena kan ini saya ambil kasusnya pendekatannya revitalisasi terhadap fungsi sebuah landmark gitu kan, karena bangunan ini sendiri telah di sejarahnya ternyata sebagai sebuah landmark atau seperti itu. Jadi sini saya bahas juga, saya munculkan kenapa kok eh, revitalisasi sebuah landmark itu penting gitu ya, di sini gitu. Dan saya tunjukkan juga dengan bukti foto gitu yang sebenarnya ini pakai street view ya, foto langsung ke sana gitu ya. Tapi kan dari street view ini kelihatan jelas bahwa oh posisinya bangunan itu ketok jelas gitu loh. Kelihatan jelas dari persimpangan yang lumayan strategis dan lokasinya pun juga strategis ya, dekat jalan Malioboro misalkan, sehingga ketika kita cocokkan dengan rangkaian sejarahnya dulu itu memang posisinya itu di pojok dan itu tuh sebagai titik kumpul dulunya. Makanya bangunan itu menonjol gede tinggi gitu, dengan bangunan sekitarnya pada masanya. Jadi makanya saya buktikan eh, teori-teori atau tulisan itu dengan foto. Ya, jadi kalian jangan pelit-pelit ngasih foto. Ya, oke. Kemudian saya cocokkan juga untuk teorinya si Kevin List ini. Landmark itu apa sih? Kriterianya ya, yang pertama ada tanda fisik yang menarik, mudah dikenal dan ingat, kemudian mengandung informasi tempat. Tanda fisik yang menarik itu bisa jadi proporsinya skala yang besar, terus posisinya di area yang strategis gitu-gitu kan. Nah, kalau area yang strategis berarti dia mengandung informasi tempat ya, karena dikenali oh dia tuh letaknya di sini gitu. Otomatis karena strategis juga berarti mudah dikenal dan juga diingat ya. Jadi kalian background kalian cocokkan sama teori-teori yang apa istilahnya yang relevan gitu ya. Nanti kalian ini saya kasih saya share di grup ya, kalian boleh istilahnya eh, nyari teori-teori kayak gini dari daftar pustaka yang saya ambil itu nggak apa-apa gitu ya, kalian lagi sendiri gitu. Boleh gitu. Terus kemudian next ya. Nah, terus kemudian kalian boleh loh bikin bab misalkan Loji Gandrung dahulu kala tuh kayak apa gitu. Kalian bahas ceritanya, terus kalau kalian nemu 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 foto lawasnya itu kalian tandingkan gitu ya. Ini saya ya kejone ya, nemu foto lamanya gitu ya. Foto lama tahun 60-an tuh kayak apa, terus tahun 2000-an tuh kayak apa gitu. Jadi saya tahu, saya menampilkan timeline-nya dari awal awal beroperasinya sampai sekarang tuh kira-kira kayak apa gitu ya. Ada timeline-nya ya. Misalkan tahun 60-an tuh kayak gini, terus tahun 90-an tuh gini, terus tahun 2000-an tuh kayak begini ya. Itu ada fotonya alhamdulillah gitu ya. Kalau kalian ada tentunya akan lebih bagus. Oke, jadi kita bisa breakdown atau kita urutkan gitu ya. Timeline-nya dulu tuh pas awal berdirinya tuh kayak apa sampai akhirnya menjadi seperti apa gitu ya. Itu akan lebih bagus. Kemudian bisa kita bandingkan dengan sekarang tuh kayak apa gitu. Jadi ini juga saya atur ya tata layout gambarnya sehingga meskipun pembahasannya berbeda. Yang ini sebelah kiri ini bioskop Permata dahulu. Nah, kemudian yang kanan itu bioskop Permata kini, tapi bedalah pas posisi gambarnya itu kanan kiri gitu loh. Jadi ya, terlihat perbedaannya, yang dulu tuh kayak apa, yang sekarang kayak apa gitu. Ya, itu pele tapi untuk tulisan terkait bangunan bersejarah atau sejarah gitu ya, itu tuh berarti banget atau penting banget karena kita bisa membandingkan, kita kayak flashback gitu ya, before dan afternya itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Jadi boleh kalian bikin pembahasan kayak
dulunya kayak apa, kemudian kininya sekarang itu seperti apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, karena udah ada pembahasan tentang sekarang itu seperti apa, nah ini full saya kasih foto-foto gini, nggak apa-apa gitu. Jadi foto-foto itu bagian dari apa ya, data ya, bagian dari data yang mungkin nggak semua orang bisa akses dan mungkin orang itu perlu gitu ya. Jadi contohnya ini Bioscoop Permata ini kan bangunannya tertutup banget ya. Semua orang tuh masuk karena udah lama mangkrak ceritanya. Ini saya mengendap. Saya masuk pas lagi dibugar, saya coba nusuk-nusuk masuk, alhamdulillah ada foto dan saya merasa foto ini adalah data yang orang-orang pembaca paper saya ini nanti butuhkan. Jadi ya wes saya panjang sebanyak mungkin, selengkap mungkin gitu ya. Sampai saya jelaskan, saya highlight satu-satu ya ini eksteriornya tuh saya foto dari berbagai sisi gitu kan. Dari berbagai sisi misalnya sisi pojok kalau kita lihat, apa dari perempatan ya, eh, view view point yang paling strategis misalkan itu saya yang paling oh ya udah ada ini ya apa seperti itu ya. Terus kemudian ada view yang dari sisi sebelah mana, ada view yang sisi sebelah satunya lagi, terus dari arah belakang ini ya yang gambar yang kemudian dari samping parkiran ya kayak gitu gitu. Jadi ya ini dari eksteriornya gitu kan. Terus kemudian dari dalamnya ini saya apa ya, saya highlight juga, oh ini area bekas loket Bioskop Permata ya. Jadi ya, ditampilkan aja gitu itu meskipun cuma gambar terus ada keterangan singkat, itu bagian dari data yang itu tuh nilainya lebih dari sekedar tulisan ya. Jadi kalian jangan pelit-pelit ngasih foto. Dan terus kemudian ini juga yang ketujuh, bekas ruang listrik, area apa meteran listrik dan lain sebagainya, dan juga proyektor gitu ya, karena kan ini bioskop ya, proyektor tuh nah mana dan lain sebagainya itu kan nggak semua orang tuh tahu dan nggak semua orang tuh bisa akses. Dan mumpung saya bisa akses, foto itu saya tampilkan aja gitu selengkap mungkin gitu ya. Terus kemudian ini area lobby dan toilet gitu kan. Area lobby untuk tiketing bioskop itu loh, itu kan unik ya, sesuatu yang unik yang orang tuh mungkin nggak kebayang dulu tuh kalau nonton di bioskop Permata itu tiketnya sebelah mana sih, suasananya kayak apa sih, itu kan orang pasti pengen tahu. Nah ini saya sampaikan di sini. Nah terus kemudian ini juga ada toilet dan kita akses ke teaternya kayak apa gitu kan. Toilet di bioskop zaman dulu tuh kayak apa sih. Oh ternyata setelah saya telusur-telusur, ternyata toilet ini tuh adalah bangunan tambahan ya. Ternyata aslinya nggak di sini tapi di luar. Dan ternyata sudah dihancurkan gitu sehingga dipindah ke dalam. Nah, itu berdasarkan bukti foto ini tuh nanti bisa kelihatan. Ternyata nggak mungkin ya ada toilet di sini depannya jendela gitu. Karena orang lagi, mohon maaf, lagi buang air kecil gitu, kelihatan dari luar kan sangat nggak mungkin. Dan disimpulkan bahwa ini toiletnya tambahan. Nah, itu. Kemudian ini juga bioskop ya, kalau kita sekarang nonton di XX1 itu kan pasti ada lorongnya ya. Dulu tuh kayak apa sih bioskop jadul itu lorongnya gitu. Nah kemudian juga ada rangka atapnya yang asli seperti apa. Terus kemudian ini suasana bioskopnya sekarang seperti apa. Yang sekarang ya, ini yang sekarang, yang dulu seperti ini teman. Saya bisa dapat di internet ya, tahun 2000-an. Sekarang lagi dibuka seperti ini. Nah, tahun 2021. Terus kemudian ini hallway-nya tadi ya, apa namanya, eh, lorongnya itu ternyata bentuknya berundak-undak. Nah, seperti ini. Terus kemudian apa namanya, lantainya itu dari bahan apa, dari tegel yang apa lagi, dari tegel lawas gitu ya, kayak di rumah-rumah jadul gitu. Nah kemudian ini lagi di proses revitalisasi di bagian panggungnya, itu juga saya tampilkan aja supaya pembaca itu, supaya orang tuh tahu sekarang tuh ternyata tahun 2021, ini saya nulisnya 2021 ya, itu lagi dipugar menjadi teater gitu, gitu ya. Sehingga di sini oh ternyata itu ketahuan bahwa fungsinya itu sekarang lagi dikonservasi dan juga direvitalisasi jadi sebuah teater, dan dalamnya kayak apa sih, nah kayak gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Nah terus kemudian di sini saya juga ada semacam masukan atau mungkin apa ya, kayak semacam apa ya istilahnya, saran ya, mungkin kayak tadi Mas Ubaidillah itu saran, tapi intinya bukan berupa saran tapi lebih ke arah apa ya, eh istilahnya melengkapi dengan
apa istilahnya, langkah revitalisasi yang udah dilakukan. Misalnya di sini ternyata mau dijadikan sebuah, apa sih istilahnya, teater lagi gitu ya. Teater lagi kan berarti untuk pertunjukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian kira-kira dari pertunjukan itu tuh bukan apa sih, membutuhkan ruang apa, membutuhkan apa yang kurang gitu kan. Kemudian dipetain, oh ternyata butuh tempat parkir gitu kan. Ternyata kurang tempat parkir, sehingga di sini saya coba istilahnya apa ya, menyajikan memberikan masukan, oh ternyata kalau misalkan untuk mau merevitalisasi kembali bioskop Permata ini supaya bisa berfungsi dengan optimal gitu ya, sebagai sebuah sebuah apa, teater gitu kan, maka butuh tempat parkir ya. Tempat parkirnya tuh, biar nggak merusak bioskop Permata ini tuh idealnya di area-area mana, makanya saya tampilkan di sini, oh saya menyarankan di sini ada lahan parkir mobil misalkan, yang pertama ini untuk area mobil misalkan, kemudian yang kedua ini area motor. Supaya apa? Supaya nanti bangunan itu enggak, supaya mobil-mobil atau motor-motor itu tuh enggak parkir di depan bioskop Permata, sehingga secara visual itu menghalangi atau memblocking tampilan dari bioskop Permata ini gitu kan. Karena kan tadi kalau kita flashback ya, oke. Nah, sorry ya ini Kak. Nah, kita flashback kan ini posisinya di persimpangan toh. Yang mobil sama motor itu parkir di pinggir-pinggir jalan ini kan pasti bakal memblocking atau menghalangi, apa namanya, pandangan orang ke Permata ya, karena penuh mobil parkir, penuh motor parkir gitu-gitu kan. Dan area yang tersedia di, apa namanya, bioskop Permata tuh hanya area samping tok ini gitu kan. Kan nggak cukup kan, sehingga makanya disarankan membuka lahan baru di, apa namanya, area ini. Jadi istilahnya saran atau apa ya, usulan yang kalian tampilkan di paper kalian tuh levelnya cukup sampai, nggak perlu sampai mendesain gitu loh, tapi lebih ke arah, apa ya, macam alternatif-alternatif yang bisa kalian sodorkan. Sayang ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kesimpulan dan juga penutup. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini hanya sekedar apa ya, contoh aja ya. Tapi boleh kalian contoh seperti ini, atau mungkin kalian punya, persepsi atau mungkin, rencana yang lebih baik itu nggak apa-apa. Ini hanya sekedar gambar. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain mungkin dari sini, teman-teman mungkin ada yang terinspirasi atau ada yang apa ya, malah bingung. Ya mau kalian tanyakan silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain mungkin? Kayak nggak ini maksudnya? Oke, jadi nanti nih saya share ya ke grup, boleh kalian baca-baca untuk referensi gitu ya. Oke, supaya waktunya nggak terlalu lama. Saya stop share. Oke ya, gitu ya. Oke teman-teman. Oke, maaf Pak, ini Syahala internetnya bermasalah. Ini katanya keluar masuk terus. Wes, ya udahlah. Oke, mungkin satu lagi ya, satu kelompok lagi untuk penutup ya. Mungkin di sini saya tunjuk Mbak Dinda Nurfilaili ada. Mbak Dinda, terakhir ya. Oke, kalau sebelum jam 10 kita udah selesai. Iya, Pak. Ya, oke. Mbak Dinda, apa kabarnya dulu kepala dua saya ya? Kan ya, protokol balik. Oke, lah. Mbak Dinda, udah ready? Udah ready Sebentar, kan? Ya, ini mau ganti ke laptop dulu ya, Pak, biar ya, bisa oke. presentasi. Ya. Ini kelompok terakhir ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Dinda, kelompoknya Mbak Dinda ya. Ada yang mau ditanyakan?
teman-teman terkait tugasnya, ini nanti kalian kumpulkan untuk UAS ya, teman-teman ya, dalam format sinektika seperti tadi, format yang terbaru tentunya ya. Jadi yang ada bahasa Inggrisnya, jangan lupa di identitasnya dan lain sebagainya, terus gambarnya yang maksimal, ya jangan bulat gambar, terus daftar pustaka juga minimal 15, jangan sampai lupa. Ya, Isi Pak, silakan. boleh bertanya? Ya boleh, Oh, monggo. Gak apa-apa, tanya dulu nggak apa-apa, ambil Mbak Dinda siap-siap. ini Pak, kan punya saya itu kan Tugu ya Pak. Nah, untuk informasi Tugu itu juga kalau di internet itu sedikit masih untuk informasinya Pak. Nah, terus kalau misalnya untuk yang kayak denah sama potongannya itu bagaimana ya Pak? Ya, mungkin kalau hanya sekedar tugu gitu ya, itu mungkin kamu bisa apa ya bicaranya tugu itu kan meskipun cuma bangunan simpel gitu ya penanda tok gitu, tapi kan perannya dari sebuah tugu itu kan ibaratnya lingkupnya kawasan ya Mas ya. Karena tugu itu misalnya kayak tugu Jogja misalkan, atau mungkin kalau di Solo tuh ada apa gitu ya macam-macam ya, ada Gapuro gitu kan, keraton dan lain sebagainya. Ambil contoh paling gampang tugu Jogja aja lah gitu. Tugu Jogja itu apa namanya meskipun ya wes semanti yang tok gitu kan, tapi kan dia efeknya ke kawasan ya. Jadi mungkin kamu menampilkannya bisa jadi melalui citra kawasan. Jadi kamu apa bukan gambar jenah gitu ya, tapi kamu dari Google Earth gitu atau apa dari atas ke bawah kamu capture terus kamu titiki tugu ini posisinya di mana, itu nggak apa-apa. Kamu Oh, ambil foto udaranya gitu. Jadi kelihatan tahu nanti di sekelilingnya tuh ada apa aja gitu-gitu itu boleh nggak apa-apa. Jadi berarti bukan nggak harus gambar denah jenah. itu ya Pak? Nggak harus kalau yang apa membahas kayak tugu atau gapura gitu-gitu nggak harus jenah ya. Yang penting bisa foto udara itu nggak apa-apa. Kayak saya tadi kan foto udara itu, udara gitu kan. Ada apa aja di sekelilingnya, terus pengaruh terhadap sekelilingnya atau apa aja itu nggak apa-apa. Ya, jadi bebas yang penting gambarnya tuh selengkap mungkin, sebanyak mungkin. Boleh kalian gambar ulang, boleh ambil dari Google Earth, apa. Ya foto udara kan susah ya kalau kalian ambil dari atas kan kalian belum tentu punya drone, saya pun juga nggak punya gitu kan. Jadi pakainya Google Earth aja nggak apa-apa. Ya, Oke Pak, makasih Pak. nah, silakan kelompoknya Cici, Dinda sama Lilis ini ya semua juga saya semua nih. Ya, silakan langsung dimulai. Suaranya kalian belum terdengar, jadi di mute. Ya, Ini langsung dibacain aja, Pak. gimana? Mm. Ya, ya. Judulnya ini ya, revitalisasi jalan area industri rumahan kampung batik Kauman sebagai daya tarik wisatawan. Oke. Nah, mungkin apa ya judulnya ya? Judulnya tuh mungkin sisanya kayak kurang lengkap gitu, kayak gantung gitu. Revitalisasi jalan area industri rumahan kampung batik Kauman sebagai daya tarik wisata. Ya, wes, sebagai daya tarik wisata itu daya tarik dari segi apa? Kan? Misalkan apa kamu tambahin apa yang lebih spesifik gitu loh. Dinda dan kawan-kawan. Misalkan misalkan revitalisasi jalan area industri rumahan kampung batik Kauman sebagai respon terhadap potensi wisatawan, sebagai respon terhadap potensi wisatawan apa ya wisatawan batik atau wisatawan apa gitu. Nah, pokoknya judulnya ditambahi ya yang lebih lengkap gitu. Jadi nggak menggantung sebagai daya tarik wisatawan apa gitu ya. Karena misalkan kalau hanya sekedar sebagai daya tarik wisata nanti semua area tadi misalnya Loji Gandrung itu juga daya tarik wisatawan ya. Terus keraton juga daya tarik wisatawan. Wisatawan yang apa gitu. Atau wisatawan karena apa? Ya, atau ada potensi apa di situ? Kalau ada potensi mahan kampung batik ya
olah lagi tata bahasanya supaya terlihat jelas bahwa di situ ternyata tuh punya ada apa ya, pengrajin batik yang banyak yang menarik sehingga kayak punya potensi terhadap kunjungan wisatawan gitu. Ya, intinya tata bahasanya yang apa ya, yang lebih menarik gitu loh. Jadi kamu lebih tahu gitu ya. Kamu tarik sendiri ya. Terus kata kuncinya kata kampung batik Kauman, sejarah kampung. Coba bawa bawa dikit kata kuncinya atau kampung batik Kauman, sejarah kampung batik Kauman. Oke. Nah, mungkin revitalisasinya di paling awal ya, Mbak Dinda ya. Jadi revitalisasi dulu kan sesuai judul tuh. Yang kamu bahas dulu kan revitalisasi. Revitalisasi, kemudian habis itu ke kampung batik Kauman, habis itu sejarah kampung batik Kauman. Oke. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sejarahnya itu nggak usah pakai kampung batik Kauman ya, tapi mungkin bisa jadi revitalisasi, sejarah, kampung batik Kauman, habis itu lagi mungkin bisa jadi wisatawan gitu. Mungkin akan menarik kalau kamu di sini tuh ditambahin pembahasan tentang wisatawan yang kayak apa sih yang berpotensi untuk datang ke area ini gitu. Itu mungkin akan lebih menarik. Iya, ya, ya. Baik, Kebayang ya maksudnya. Pak. Kebaik. Ya. Oke, next ke bawah. Dikecilin dikit, Mbak. Apa, ukurannya jadi nggak terlalu besar. Nah, oke. Oke, pendahuluan atau belakang. Oke. Ini ditambahin foto ya di bagian latar belakang ini. Kan ini kan ada tulisan ini, kondisi jalan kampung wisata Batik Kauman dikeluhkan rusak gitu kan. Nah, ini. Nah, hal itu membuat para warga setempat dan pengunjung kawasan tersebut tidak nyaman gitu kan. Itu kamu itu aja kamu tunjukkan fotonya. Ini kan kamu kawasan ya, kampung wisata Batik. Jadi di awal-awal itu harus kamu di bagian pendahulu itu kamu sajikan fotonya, keadaan kawasan kampung Batik itu kayak apa sih supaya orang tuh nggak harus scroll-scroll dulu ke bawah baru tahu atau baru mendapatkan gambaran kira kampung Batik Kauman tuh kayak apa. Di awal-awal tuh harus sudah ada fotonya gitu ya. Jadi di area ini kamu tambahkan foto, foto apa keadaannya kampung itu tuh sekarang tuh kayak apa gitu ya. Oke, bayang ya Mbak Dinda ya. Ya, oke. Oke. Ya, jadi bagian pendahuluan ini jangan lupa dikasih foto yang lengkap gitu ya. Kemudian next bawah. Ya kayak gini ya. Ini kan apa ya istilahnya foto basic ya. Tapi kalau yang tadi di awal itu foto secara garis besar. Jadi apa istilahnya eh apa ya foto keadaan kawasan sekitarnya itu kayak apa gitu. Ini kan foto kondisi existing apa istilahnya pinggir jalannya gitu kan atau trotoarnya gitu kan atau parkir kendaraannya gitu kan. Hmm. Yang saya maksud di halaman awal tadi itu adalah apa ya semacam gambaran kira-kira suasana di kampung kampung batiknya ini tuh kayak apa, kampung wisata batiknya ini kayak apa ya. Terus potensi dan permasalahan, oke. Nah ini boleh seperti nah ini langsung simpulan potensi dan permasalahan, oke. Benar banget Mas. Oke. Nah ini berarti belum ya Mbak Dinda ya. Halo, tes. Belum. Belum ya udah nanti berarti segera kamu lengkapi gitu slide judulnya ya. Jadi kan kamu di sini nanti ada pembahasan tentang wisatawannya itu kayak apa, terus yang cocok ya, terus kemudian tata ruangannya di situ juga seperti apa. Tuh misalnya kamu apa ya kesulitan menulisnya gitu, kamu sajikan aja foto-foto kayak saya tadi. Kalian sajikan foto-foto apa namanya foto-foto keadaannya di situ kayak apa, terus kemudian hal yang menarik itu apa, terus misalkan ini kan berbicara kawasan ya atau
kalian sajikan gambarnya juga monggo silahkan. Ya, terus kalian titik-titik kira-kira spot-spot yang berpotensi itu di mana aja, itu bisa seperti itu. Pengen ya? Mbak Dinda ya? Iya, Pak. Paham. Berarti ini pembahasannya belum ya, Pak? Makanya belum, karena kan kamu belum bikin, jadi saya Ya, belum betul. bisa breakdown atau belum bisa koreksi. Tapi kalau boleh saya sarankan, itu pembahasannya kamu tadi pembahasannya sesuai apa yang kamu tulis di judul, yaitu revitalisasi itu yang kamu maksud di tulisan itu yang seperti apa gitu kan, yang cocok untuk di kampung batik Kauman itu kayak apa, atau terus apa wisatawan yang diharapkan datang ke situ tuh yang pasarnya seperti apa, yang karakternya seperti apa. Terus kemudian strategi untuk responnya itu baiknya diadakan apa atau dengan cara seperti apa, ya. Iya, Pak. Baik. Ini segera di HP terus daftar pustaka juga jangan lupa ada 15 minimal gitu ya. Ini segera selesaiin karena kita ada 2 pertemuan lagi kayaknya, 2 minggu lagi yang efektif sebelum nanti masuk ke UAS gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyain dari kelompoknya Mbak Dinda mungkin? Ya, mungkin cukup, Pak. Ya nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan susulan silahkan WA aja gitu, nggak apa-apa ya, meskipun kelompok Dinda ini bimbingannya Pak Alfa gitu ya, mau tanya ke saya nggak apa-apa, atau mungkin tanya ke Alfa juga boleh-boleh aja gitu, jadi nggak harus apa namanya sesuai dosennya gitu ya, supaya nanti bisa selesai cepat. Oke ya, boleh stop share Dinda. Nah, kayak gitu ya teman-teman, ini mungkin kelompok terakhir karena udah 1,5 jam ya, ini nanti jam 10 saya ada agenda yang lain, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa semua gitu, mohon maaf. Nah mungkin masih ada waktu sedikit ya, mungkin 5 menit, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain yang belum kebagian, mungkin ada yang mau ditanyain, silahkan Permisi, ya. untuk 2 pertemuan besok itu, apakah konsultasi seperti ini lagi atau Ya materi? kalau ya oke, jadi kalau Pak Alfa ngendikannya ke saya gitu materi ya, materi. Jadi ada materi yang belum disampaikan Pak Alfa mungkin akan disampaikan minggu depan kayak gitu, dan mungkin ya kalau berdasarkan diskusi saya sama Alfa itu teman terakhir sebelum UAS itu kembali konsultasi seperti ini lagi. Jadi pertemuan minggu depannya itu materi, terus pertemuan terakhirnya itu pokoknya paling terakhir ya itu konsultasi seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama ada lagi mungkin. Insya Allah tetap online ya teman-teman kalau materi ya. Jadi kalau konsultasi kalau sama Pak Alfa bisa jadi offline. Tapi kalau materi pasti online. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, Ya. saya izin bertanya. Hmm. Untuk bangunan yang saya ambil itu kebetulan kalau di internet, di jurnal-jurnalnya itu sangat sedikit. Bahkan kemarin itu nggak menemukan. Kita kan dari daftar pustaka itu kan minimal 15. Nah, dari jurnalnya saja kita nggak menemukan sama sekali satupun. Nah, sekalipun kita menemukan, itu pasti sudah lewat 20 tahun atau lebih gitu loh, Pak. Jadi kan nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi untuk mencapai 15-nya itu kan pasti ada jurnal, ada peraturan UU atau blog dan lain-lain. Tapi kan lebih bagusnya kan jurnal, Pak. Nah, kalau dari kelompok saya kebanyakannya yang lain daripada jurnalnya itu sendiri gimana? Nggak apa-apa. Gitu ya, misalkan adanya apa ya yang lain gitu, misalkan dari UU atau dari mana gitu nggak apa-apa. Atau bahkan mungkin misalkan kepepetnya kamu pakai yang sudah lebih dari 20 tahun itu, misalkan benar-benar nggak ada, itu menurut saya pribadi nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena di kayak bicara tentang sejarah atau sesuatu yang berkaitan dengan bangunan bersejarah itu kan kadang-kadang nggak bisa seupdate ilmu eksak ya, kayak matematika atau fisika gitu-gitu kan. Ya, jadi sometimes dilumi gitu. Apalagi untuk objek-objek yang itu tuh nggak populer. Misalkan
Lawang Sewu ya, Lawang Sewu kan mungkin terkenal ya, jadi mungkin ya saya yang update gitu kan. Tapi kalau misalkan rumah tinggal atau bangunan yang baru ditemukan atau baru diduga sebagai cagar budaya itu kan sangat sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi kamu masukin aja, nggak apa-apa Mbak Rizla. Gitu. Ya, Baik, Pak. gitu Terima ya. kasih. Nah, pokoknya yang kalian temukan masukkan aja. Gitu. Ini khusus untuk teman-teman yang objeknya itu anti mainstream gitu ya. Masukin aja gitu, nggak apa-apa. Itu istilahnya kelonggaran untuk kalian yang coba mencari bangunan-bangunan yang anti mainstream lah. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Terkait tugasnya. Jadi kalau jangan terlalu sedikit ya. Kalau bisa 7 lembar lebih lah. Maksimal ya 10, 11, 12 masih oke lah. Lebih dari 12. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada mungkin nanti apa untuk materi dari Pak Alfa, Pak Alfa kan kemarin menjanjikan untuk apa ya sharing materi ya, tapi ini saya belum dikirimi sampai tadi pagi, mungkin beliau lupa. Jadi saya ingatkan lagi nanti akan saya bagikan kalau udah dikasih oleh beliau atau mungkin nanti beliau yang membagikan sendiri gitu ya materi ke kalian. Yang penting nanti contoh paper dari saya tadi saya share di grup kelas AB atau kelas CD. Ya teman-teman, ini nggak ada yang mau tanya? Nah, cukup jelas ya. Insya Allah, Pak. Ya, oke. Nanti kalau ada yang bingung, WA aja nggak apa-apa. WA Japri boleh atau di grup yang silahkan. Ya, pokoknya slow aja gitu ya. Kita tanya apa ya, eh, produktif bareng gitu. Kita menghasilkan sesuatu bareng, jangan sampai kalian udah capek-capek kuliah, udah susah nulis itu nanti ya udah sekedar disimpan doang gitu kan, nggak menghasilkan apapun kalian gitu. Harapannya nanti kita bisa sebagian besar dari kalian tuh nanti publish di Senetika. Nanti ketika kalian lulus nggak harus di Senetika sebetulnya, mau di yang lain juga mau, tapi mau di Senetika juga bisa gitu ya. Jadi ketika kalian lulus tuh kalian udah punya pengalaman submit di jurnal, yang keren ya. Gitu. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa absen. Jangan lupa ya absen ya, yang belum absen. Eh, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya udah di. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya penting ya.